kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita ingin cari tahu sebetulnya bagaimana Indonesia bisa mendapatkan manfaat dari hubungan dengan Korea Selatan. Untuk itu kita saat ini telah terhubung dengan Wakil Kepala Lembaga Pengkajian Ekonomi dan Manajemen Universitas Indonesia, Kiki Ferryko. Mas Kiki, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Mas Kiki. Terima kasih nih sudah mau bergabung dengan kami pagi-pagi. Mas Kiki, kalau Indonesia melihat bahwa hubungan dengan Korea Selatan itu salah satu hubungan yang mungkin paling penting di dalam hubungan bisnis, juga di dalam hubungan investasi. Tapi persisnya apa yang bisa kita manfaatkan terkait dengan terakhir kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Korea Selatan, Mas Kiki? Ya, jadi Korea Selatan itu adalah mitra yang sangat penting ya untuk Indonesia. Tapi yang bisa kita pelajari adalah Korea Selatan adalah negara yang sangat antusias dari sisi R&D, Research and Development. Jadi per PDB-nya itu Korea Selatan tertinggi di dunia. Proporsi R&D-nya per GDP-nya. Jadi dia itu 4%, ya. Amerika 3%, Tiongkok 2%, Jepang 3%. Jadi negara yang antusias dengan R&D. Nah, kita kan akan memasuki industri atau sedang memasuki industri Revolution 4.0. Jadi revolusi Internet of Things, Deep Learning, Machine Learning, dan seterusnya. Nah, ini kita mesti belajar dari Korea bagaimana meningkatkan competitiveness dari sisi penelitian dan pengembangan basic science, teknologi, inovasi. Itu yang kita penting pelajari dari cara Korea untuk mengembangkan perekonomiannya. Ya, termasuk di dalamnya juga kreativitas seperti bagaimana K-pop, kemudian makanan Korea bisa mendunia. Jadi kita bisa membayangkan Indonesia pop, kemudian makanan Indonesia juga mendunia gitu. Jadi cara-cara mendunia melalui dorongan daya saing itu yang perlu kita tiru dari Korea Selatan. Dan menurut saya kunjungan Pak Presiden ke sana tidak hanya melihat kotanya, tapi juga melihat bagaimana mereka mengembangkan teknologi dan kreativitas pada saat yang sama. Karena teknologi juga intinya adalah kreativitas. Ya, Mas Kiki, kalau kita ingat mungkin orang-orang tua kita mengatakan bahwa Indonesia ini negara yang gemah ripah loh jinawi, apa saja ada, dan kita akhirnya sering terbuai dengan itu. Sementara kalau kita lihat Korea Selatan relatif hampir tidak punya apa-apa di dalam sumber daya alam. Apakah kemudian kesadaran untuk tetap survive di tengah ketidakpunyaan itu yang menjadi kunci keberhasilan Korea? Kita bisa tiru tidak, Mas Kiki? Betul, memang ada istilahnya Dutch disease ya, negara yang kaya sumber daya alam atau juga disebutnya natural resource curse ya, kutukan sumber daya alam. Itu cenderung sudah merasa tenang gitu. Padahal yang paling penting adalah sumber daya manusia. Karena sumber daya alam tanpa produktivitas dari sumber daya manusia itu kan tidak akan berkembang pemanfaatan sumber daya alamnya. Nah, seperti di kita misalnya, kita kan kurang sekali industri hulunya, pengolahan dari sumber daya alam menjadi industri barang setengah jadi. Karena kita fokusnya kan di industri hilirnya. Nah, sekarang Korea itu kuat di industri hulu. Negara-negara yang maju dari industri itu kuat di hulu. Misalnya Amerika Serikat, Jerman, Jepang itu hulunya kuat. Nah, kita harus mendorong nih daya saing kita ke industri hulu. Nah, kalau saya lihat dengan Korea, kerjasama kita tidak hanya industri hilir loh, juga ada industri hulunya seperti besi baja, produk kimia, ya itu juga terkait migas juga, ya energi. Jadi itu semua yang mendorong kita untuk menjadi bangsa supaya tidak seperti kata Mas Leonard bilang tidak terjebak pada gemah ripah loh jinawi itu. Baik. Terima kasih Mas Kiki Ferryko untuk pencerahan bagi kami pagi ini. Selamat pagi Mas Kiki. Selamat pagi. Ya, menarik sekali Mas Kohar kalau dikatakan tadi oleh Mas Kiki bahwa kita banyak bisa belajar dari Korea Selatan. Tapi persisnya apa yang paling dekat, yang paling konkret yang bisa dimanfaatkan Indonesia? Ya, tentu saja adalah relasi perdagangan. Bagaimana Korea itu bisa membuat sebuah kemustahilan itu menjadi sesuatu yang menjadi keajaiban baru gitu. Misalnya apa? Pariwisata. Sektor pariwisata. Korea yang mungkin alamnya tidak seindah Indonesia. Tetapi lihat kok, sekarang itu mereka dikunjungi oleh setidaknya setiap tahun 10 juta wisatawan Cina. 10 juta wisatawan Cina. Titik mulanya dari mana? Titik mulanya adalah dari K-pop, dari Hallyu, dari Hallyu yang disebut sebagai Korean Wave itu ya, gelombang kebudayaan Korea. Dimulai dari drama-drama Korea di tahun 93.
waktu itu drama Korea diputar di televisi di Cina, lalu kemudian meledak, lalu kemudian merembet kemana-mana. Di Indonesia juga masih. Di Indonesia, Vietnam, Filipina, Jepang bahkan juga. Maka orang kemudian Korea menciptakan apa? Wisata. Wisata yang seperti apa yang ada di dalam drama-drama itu. Orang ingin lihat lokasi-lokasinya. Orang ingin lihat lokasi-lokasi bagaimana drama itu dibuat. Benar. Lalu dari Cina datang dan itu kemudian kemampuan menjual itu. Akhirnya menjadikan apa? Menjadikan ekonomi tumbuh di sektor pariwisata. Lalu K-pop juga begitu. Diekspor. Ada sebuah kartun Korea namanya Pororo. Itu yang dalam 1 tahun itu mencapai keuntungan bisa sampai $100 juta. Wah. Artinya itu, mereka berhasil membuat sebuah produk, sebuah merek yang bukan saja dari sisi industri dalam pengertian keras ya manufacturing, tetapi juga dalam kebudayaan, kebudayaan, budaya populer, budaya pop yang mereka kemas demikian rupa sehingga kreativitas itu muncul tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Kiki yang menghasilkan ya devisa tentu saja dan faktanya sekarang kita saksikan hari ini. Nah, jejaknya panjang. Ada kata profesor seorang profesor dari Seoul University, National University, Profesor Seon Ko Kim. Dia mengatakan sebenarnya ada 3 kunci sukses Korea Selatan itu. Yang pertama adalah pemimpin yang punya visi. Nah, visi seorang pemimpin di Korea Selatan itu visi yang dia maksud adalah bahwa karena Korea itu tidak punya sumber daya alam, punyanya sumber daya manusia, maka dia fokus kepada industri. 3 hal yaitu industri otomotif, industri elektronik, lalu perdagangan di 2 hal ini. Nah, kemudian kan kita saksikan sekarang merek-merek Korea luar biasa seksinya. Nah, lalu yang kedua adalah terkait dengan apa yang dikatakan sebagai bantuan finansial dari negara lain. Itu juga berpengaruh. Marshall Plan yang mula-mula mengawali dari bantuan finansial dari Amerika yang diikuti pula oleh transfer teknologi. Oh, jadi tidak tabu ya dengan bantuan dari luar begitu. Tidak tabu dengan anti-asing begitu ya. Tidak anti-asing karena faktanya yang pertama kali setelah perang Korea yang menyebabkan mereka bisa tumbuh ya bantuan asing, apalagi namanya Marshall Plan. Tapi dia tidak semata-mata mengandalkan bantuan itu sekadar utang, tetapi juga ada transfer teknologi di situ, transfer teknologi dari Amerika. Bagaimana bisa membalikkan pola pikir mungkin banyak orang Indonesia yang ternina-bobokkan dengan semua sumber daya alam itu meniru Korea? Akan kita bahas di bagian berikutnya, Mas Kohar dan pemirsa. Tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Mas Kohar, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita dengarkan dulu ya pendapat dari pemirsa Metro TV. Bagaimana kita bisa belajar dari Korea Selatan. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Ondo Tonga, Bekasi. Selamat pagi Pak Ondo, silakan Pak, pendapat Anda seperti apa Pak? Menurut saya sesungguhnya kita tidak harus belajar dari Korea, karena kita sesungguhnya mempunyai SDA yang besar, energi yang besar, SDM yang adai, lautan 2/3 dari bumi kita. Hanya saja perhatian atau fokusnya kurang, dan willingness yang kurang, kerja keras yang kurang. Coba lihat itu, banyak kaum milenial dari Indonesia yang punya uang berbondong-bondong ke Korsel hanya untuk cari kosmetik. Padahal kita punya jamu tradisional yang sudah sejak lama, hanya saja pengembangannya kurang. Coba anggaran untuk penelitian ditingkatkan, kita banyak sumber daya alam yang bisa ditingkatkan. Yang kedua, revolusi mental Mas, yang tidak jalan. Coba lihat, dolar meninggi bukan diatasi bersama oleh politisi-politisi miring, malah dijadikan konsumsi politik. Juga para politisi yang miring menegasikan yang sudah ada, yang begini mengganggu pemerintah bekerja. Yang ini nih, revolusi mental ini sangat diperlukan. Mereka di Korsel itu betul-betul mereka kerja, tidak mengganggu negara atau pemerintahnya. Jadi kalau begini terus kita ya susah majunya. Jadi saya memohon dalam hal pemilihan anggota dewan dan pemilihan presiden, ayo mari kita pilih anggota dewan yang tidak cengeng dan presiden yang tidak cengeng, yang mau bekerja. Kalau begini kita bisa jauh di atas daripada Korea Selatan gitu loh. Baik, baik. Terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Nah itu dia, Pak Ondo mengatakan kita seharusnya tidak belajar dari Korea, tapi ya itu dia. Faktanya kita harus belajar dari Korea. Itu dia. Nah kita akan coba mendengarkan lagi Mas Kohar pendapat dari pemirsa Metro TV kali ini di Jakarta. Ada Pak Dana. Pak Dana, selamat pagi. Pagi Mas. Selamat pagi Pak Dana, silakan pendapat Anda.